Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Kasyfus Syubhat, yang dimana pertemuan sebelumnya kita telah membahas matan apa yang dikatakan oleh penulis akhir Rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah yang telah menghancurkan patung orang-orang saleh ketika setelah penaklukan kota Makkah. Dan ini juga sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, perkataan pensyarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, yang seharusnya dan wajib atas semua penuntut ilmu dan para dai untuk memperhatikan perkara tauhid dan memperingatkan manusia dari perkara kesyirikan, membantah syubhat-syubhat, dan jadikan ini sebagai pondasi dakwah kita. Jangan sampai kita meninggalkan kesyirikan, tidak memperhatikan untuk memperingatkan kesyirikan, dan malah lebih memperhatikan fokus kepada hal-hal yang di bawah kesyirikan, lebih ringan daripada kesyirikan. Selama kesyirikan itu ada, maka peringatkan, karena itu yang paling penting. Karena kita nggak tahu kapan kematian akan menjemput semua kita. Masing-masing kita tidak ada yang tahu kapan kematian akan menghampiri kita. Oleh karena itu, serulah tauhid dan peringatilah dari kesyirikan. Berkata penulis rahimahullah taala, arsalahu ila qaumin. Arsalahu, hu kembali ke siapa? Nabi Muhammad. Tulis nggak apa, karena mungkin kan takutnya matanya di halaman sebelumnya jadi bingung. Arsalahu siapa ini? Siapa yang mengutus? Yang mengutus siapa? Allah. Arsalahu, Allah mengutus dia, yaitu mengutus siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsalahu ila qaumin yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaquna wa yadhkuruna Allah katsira walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqati wasa'ita bainahum wa bainallahi yaquluna nuridu minhum at-taqarruba ila Allahi wa nuridu syafa'atahum indahu mithlul malaikati wa Isa wa Maryama wa unasin ghairihim minas salihina. Faba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim wa yukhbiruhum anna hadha taqarruba wal i'tiqada mahdu haqqillahi la yasluhu minhu syai'un la li malakin muqarrabin wala li nabiyyin mursalin fadlan an ghairihima wa illa fahaula'il musyrikuna muqirruna yashhaduna anna Allaha huwal khaliqu ar-raziqu wahdahu la syarika lahu wa annahu la yarzuqu illa huwa wa la yuhyi illa huwa wa la yumitu illa huwa wa la yudabbirul amra illa huwa wa anna jami'as samawati as-sab'i wa man fihinna wal aradina as-sab'i wa man fiha kullihim
abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahrihi. Perhatikan, yang tadi ketinggalan bisa disempurnakan harokat yang nggak tahu ketika ana baca kembali dan menerjemahkannya. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, arsalahu ila qaumin, Allah mengutus Nabi Muhammad kepada kaum yata'abbadun, mereka beribadah, wa yahujjun, dan mereka berhaji, wa yatasaddaqun, dan mereka bersedekah, wa yadhkurunallaha katsira, dan mereka mengingat Allah dengan banyak, dengan pengingatan yang banyak. Maksudnya apa? Mereka banyak mengingat Allah. Jadi kaumnya Nabi Muhammad ketika itu mereka beribadah kepada Allah, mereka berhaji. Dan ini termasuk min baqaya dini Ibrahim, dari sisa-sisa agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berhaji, mereka bersedekah, mereka berzikir. Ketika ada hal yang menakjubkan, mereka menyebutkan nama Allah. Mereka kenal Allah, mereka tahu Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, dan seterusnya. Dan Nabi Muhammad diutus kepada mereka. Apa tujuannya? Kan mereka udah kenal Allah, kan mereka sudah beribadah kepada Allah, kan mereka sudah berhaji, bersedekah untuk Allah. Lalu untuk apa Nabi Muhammad diutus kepada mereka? Perhatikan ini. Walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqat, akan tapi mereka menjadikan sebagian makhluk-makhluk, nanti akan disebutkan siapa saja itu, malaikat, Nabi Isa, Nabi Maryam, orang-orang saleh. Mereka menjadikan sebagian makhluk-makhluk wasaita, sebagai perantara-perantara antara mereka dan antara Allah. Itu kesyirikan mereka yang sebab Allah mengutus Nabi Muhammad kepada mereka. Jadi itu bukan hal yang biasa, bukan hal yang remeh, bukan bagian dari Islam. Dan ternyata itu adalah sebab diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kaum tersebut dan kepada semua manusia ketika itu dan sampai hari kiamat. Yaitu mereka menjadikan perantara-perantara antara mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka beribadah kepada orang-orang soleh. Ketika ditanya, siapa yang menciptakan kalian? Allah. Siapa yang memberikan rezeki kalian? Allah. Kenapa kalian beribadah kepada patung orang soleh? Apa jawaban mereka? Kami beribadah kepada patung orang soleh ini agar orang soleh ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Agar orang soleh ini dapat memberikan syafaat kepada kita di sisi Allah. Lihat, kelihatannya bagus. Oh iya ya, kan kita pelaku maksiat, kita pezina, perampok, jarang beribadah, sehingga kadang malu diri kita untuk beribadah langsung, meminta langsung, mendekatkan diri langsung kepada Allah. Mungkin bagusnya kita mendekati tangan kanannya Allah lah. Ini orang soleh nih, ini wali, orang yang dekat kedudukannya di sisi Allah. Kita minta kepada dia agar dia nanti mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita memohon kepada dia agar dia nanti memberikan syafaat kita di sisi Allah. Dan ternyata itu perbuatan kesyirikan. Allah nggak ridho dengan perbuatan itu. Kok nggak ridho, Ustaz? Bukankah bagaimana seorang raja di dunia, kita nggak bisa langsung menyampaikan pesan kita kepada raja kecuali melalui tangannya, kecuali melalui tangan kanannya, ajudannya. Nggak bisa langsung kita berbicara meminta kebutuhan kita kepada raja. Maka kita katakan Allah tidak seperti makhluknya. Allah nggak ridho dengan perbuatan tersebut. Allah ingin hambanya langsung datang kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, meminta beribadah hanya kepadanya. Dan nanti akan disampaikan dalil-dalil oleh penulis dan pensyarah yang menunjukkan bahwa ternyata perbuatan itu kesyirikan. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa seseorang jangan beribadah, jangan beragama dengan perasaan, harus dengan dalil. Karena agama ini
bukan milik kita. Bukan dengan perasaan kita. Apa tujuannya diutusnya Nabi Muhammad kalau seandainya kita bisa beragama dengan perasaan? Dan juga padahal perasaan orang berbeda-beda. Ada yang bilang ini bagus. Ada lagi nanti orang yang datang, ini enggak bagus, ini yang lebih bagus. Ada lagi enggak, itu kurang bagus, ada lagi yang lebih bagus. Akan banyak perpecahan. Oleh karena itu jangan beribadah dengan perasaan. Dan itu bukan dalil. Perasaan bukan dalil. Berbeda dengan orang-orang sufi. Mereka menjadikan at-tadzawuq adalah dalil. Ngeri. Dari mana mereka, ilmu dari mana itu mereka menjadikan perasaan sebagai dalil? Ya, jadi kesyirikan yang terjadi ketika itu, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad kepada kaum Arab pada saat itu, bukan karena mereka meyakini adanya pencipta selain Allah. Bukan karena mereka meyakini adanya pemberi rezeki selain Allah. Bukan. Mereka meyakini Allah satu-satunya pencipta. Mereka meyakini tauhid rububiyah. Tapi mereka menyelisihi tauhid uluhiyah, yang dimana mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara-perantara antara mereka dan antara Allah. Kita lanjut matanya. Yaqulun nuridu minhum at-taqarruba ilallahi. Yang udah ana jelaskan. Mereka mengatakan nuridu minhum, kita inginkan dari mereka, yaitu orang-orang soleh, wali yang katanya wali, para malaikat, para nabi. Kita menginginkan dari mereka at-taqarruba ilallah, pendekatan diri kepada Allah. Maksudnya apa? Kita menginginkan agar mereka mendekatkan diri kita kepada Allah. Yuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka menginginkan agar orang-orang soleh tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa nuridu syafa'atahum indahu, dan kita menginginkan syafaat mereka di sisi Allah. Siapa mereka? Ya mithlul malaikati, seperti malaikat. Mereka beribadah kepada malaikat agar, kata mereka, malaikat itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Malaikat itu memberikan syafaat kita di sisi Allah. Wa Isa wa Maryam wa unasin ghairihim minas salihin, dan manusia selain mereka dari kalangan orang-orang saleh. Jadi jangan kita kira ketika bangsa Arab pada saat itu menyembah Lat, Uzza, Manah, mereka meyakini bahwasanya patung-patung tersebut adalah Tuhan. Jangan kita kira ketika mereka menyembah berhala-berhala tersebut, mereka meyakini bahwa berhala tersebut adalah pencipta mereka, pemberi rezeki mereka. Tidak, mereka meyakini Allah yang melakukan itu. Tapi mereka melakukan itu, beribadah kepada patung-patung tersebut, tujuannya agar patung-patung tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah, memberikan syafaat mereka di sisi Allah. Lalu apa kata penulis? Faba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum, memperbarui untuk mereka agama bapak mereka Ibrahim alaihissalam. Wa yukhbiruhum anna hadha taqarruba wal i'tiqada mahdu haqqillahi, dan mengabarkan kepada mereka anna hadza taqarruba, bahwasanya pendekatan diri ini, wal i'tiqada, dan keyakinan ini, mahdu haqqillahi, murni hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh seseorang mendekatkan diri kepada selain Allah, walaupun tujuannya agar orang yang ia ibadahi itu mendekatkan diri dia kepada Allah. Gak boleh, karena itu hanya murni untuk Allah. Seseorang hanya boleh mendekatkan diri kepada Allah saja. Mahdu haqqillahi la yasluhu minhu syai'un, tidak pantas darinya sedikit pun. La limalakin muqarrabin, tidak untuk malaikat yang didekatkan. Malaikat pun gak pantas mendapatkan itu. Malaikat pun tidak pantas untuk dijadikan pendekatan diri kepadanya. Malaikat pun tidak pantas untuk kita meminta syafaat kepadanya.
Malaikat pun gak pantas kita meyakini itu. Wala li nabiyyin mursalin, dan tidak juga untuk nabi yang diutus pun gak pantas. Maka apa kata penulis? Fadlan an ghairihima. Terlebih lagi dari selain keduanya. Apabila malaikat yang didekatkan, nabi yang diutus tidak pantas menyandang hal itu, maka apalagi selain keduanya, lebih gak pantas lagi. Wa illa fahaula'il musyrikuna muqirruna yashhaduna anna Allah huwal khaliqur raziqu wahdahu la syarika lahu. Akan tetapi fahaula'il musyrikun, mereka orang-orang musyrik ini, muqirrun, mereka mengikrarkan, meyakini, yashhadun, mereka bersaksi. Sudah sering kita ulang-ulang ini. Annallaha huwal khaliqu, bahwasanya Allah dia yang maha pencipta, ar-raziqu wahdahu la syarika lahu, yang maha pemberi rezeki semata tidak ada sekutu baginya. Mereka meyakini itu, annahu la yarzuqu illahu, dan bahwasanya tidak ada yang memberikan rezeki kecuali dia, yaitu Allah. Wala yuhyi illahu, tidak ada yang menghidupkan kecuali dia. Wala yumitu illahu, tidak ada yang mematikan kecuali dia. Wala yudabbirul amra illahu, tidak ada yang mengatur segala urusan kecuali dia. Wa anna jami'as samawati sab'i wa man fihinna, dan bahwasanya semua langit yang 7, wa man fihinna, dan siapa yang ada di dalamnya, wal aradina sab'i, dan bumi yang 7 lapis, wa man fiha, dan siapa yang ada di dalamnya, kullihim, semua mereka, abiduhu, adalah hamba Allah, wa tahta tasarrufihi, dan di bawah kepengaturannya, kepengaturan Allah, wa qahrihi, dan kekuasaannya. Jadi orang-orang musyrik di zaman Rasulullah meyakini itu. Semua yang ada di langit beserta 7 lapisnya, penghuninya, semua yang ada di bumi beserta 7 lapisnya, penghuninya adalah hamba Allah, di bawah kepengaturannya, di bawah kekuasaannya. Mereka meyakini itu. Jadi mereka meyakini tauhid rububiyah, tidak menyelisih tauhid rububiyah. Apa yang mereka selisihi sehingga Nabi diutus kepada mereka? Yaitu uluhiyah. Kesyirikan apa yang mereka jatuh di dalamnya? Karena mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara-perantara antara mereka dan antara Allah. Gulu terhadap orang-orang soleh. Oke, kita sekarang baca syarahnya. Yang tadi sudah dibaca oleh saudara kita Azam hafizallah, yang ketinggalan dan itu nggak tahu bisa diharakatkannya, begitu juga terjemahannya. Ai anna musyrikil arabi, ana mau tanya, anna musyrikil arabi, Anas, apa ya Arab musyriki? Isim anna, marfu, mansub, majrur, majzum. Mansub, apa tanda nasabnya? Ya, sebagai pengganti dari fathah. Oke, mansub tanda nasabnya ya sebagai pengganti dari fathah. Karena bahwasanya dia apa? Li'annahu, apa itu di situ? Isim mufrad, musanna, jamu dzakar salim, jamu muannas salim, jamu taksir, apa itu dia? Apa Yusuf? Jamak taksir. Apa Alhi? Antum? Jamak mudzakkar salim. Mana nunnya? Mahdzuf, kenapa? Mahdzuf karena apa? Karena mudhaf. Ahsantum. Anna musyrikil arabi. Anna musyrikil arabi alladzina bu'itsa ilaihim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya'buduna Allah. Maksudnya apa? Anna musyrikil arabi, bahwasanya orang-orang musyrik Arab, alladzina bu'itsa ilaihim Muhammadun, yang mereka diutus kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'buduna Allah, mereka beribadah kepada Allah, mereka berhaji, mereka bersedekah, mereka banyak mengingat Allah. Tapi apa? Walam tanfa'hum hadhil ibadatu,
dan tidak memberikan manfaat kepada mereka ibadah ini. Lamma kanat makhluqatan bisyirkil akbari, kenapa enggak bermanfaat? Jadi yang penting itu bukan ibadah. Yang penting itu bukan asal kita berhaji. Yang penting itu bukan asal kita mengingat Allah. Yang penting itu bukan asal kita sholat, kita bersedekah. Ternyata yang penting itu apakah kita meyakini hanya Allah lah satu-satu yang berhak mendapatkan itu. Itu yang penting. Ternyata yang penting itu apakah hanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Itu yang penting. Karena ini orang-orang musyrik Arab, mereka ibadah, berhaji, sedekah, banyak mengingat Allah, tapi tidak bermanfaat ibadah tersebut. Kenapa? Lamma kanat makhluqatan bisyirkil akbari. Ketika ibadah tersebut kanat, ya di sini isimnya domir mustatir, takdirnya hiya, kembali ke ibadah. Ketika ibadah tersebut dicampuri dengan syirik besar, gak akan bermanfaat ibadah. Sebesar apapun, sedahsyat apapun ibadah, ketika dicampuri dengan syirik besar, gak ada apa-apanya. Dan bukan hanya ibadahnya saja yang gak diterima. Bukan hanya ibadahnya saja yang gak diterima, bahkan semua ibadah yang pernah dia lakukan pun hangus, hancur, lebur. Dan ketika dia mati di atas itu, tidak bertaubat semasa hidupnya, neraka ke tempat kembalinya, abadi selama-lamanya. Maka di sini apa kata pensyarah hafizallahu taala, perhatikan, karena ini penting juga. Wala farqa baina ay yakuna al-musyriku bihi ma'allahi subhanahu sanaman aw 'abdan salihan aw nabiyyan mursalan aw malakan muqarraban wala ayyakuna qasdul musyriki anna ma'budahu laysa syarikan lillahi fi mulkihi bal huwa mujarradu wasilatin ilallahi wa muqarribin ilaihi. Perhatikan di sini. Karena di luar sana ada yang berkeyakinan bahwa kesyirikan hanyalah ketika seseorang beribadah kepada patung saja. Di luar sana banyak yang meyakini kesyirikan itu hanyalah ketika seseorang beribadah kepada berhala saja. Adapun meminta kepada orang soleh, masya Allah itu baik. Adapun memohon kepada Nabi, oh ini Nabi. Bahkan kita sering jumpai orang-orang sufi itu dia berdoa meminta kepada Nabi. Dalam selawat-selawat mereka mengatakan, wahai Nabi, jagalah anak-anak kita, peliharalah anak-anak kita, meminta kepada Nabi. Maka di sini ditekankan dan ditegaskan oleh pensyarah, dan dari apa yang disebutkan juga oleh penulis, dan nanti dalil-dalilnya tenang akan disampaikan juga. Wala farqa baina ayyakunal musyriku, dan tidak ada perbedaan antara orang musyrik dengannya bersama Allah kepada patung, ataupun hamba soleh, ataupun nabi yang diutus, ataupun malaikat yang didekatkan. Semuanya sama, semuanya syirik, semuanya enggak boleh. Semuanya adalah bentuk kezaliman yang sangat besar kepada Allah. Baik itu kepada patung, hamba soleh, nabi yang diutus, malaikat yang didekatkan, semua sama. Selama dia beribadah kepada Allah, apapun itu, siapapun itu, syirik. Wala ayyakuna qasdul musyriki, dan tidak berbeda juga antara apa? Qasdul musyriki, ya tidak berbeda juga berupa keyakinan Allah musyrik, anna ma'budahu laysa syarikan lillahi, bahwa sesembahannya tidak sekutu untuk Allah pada kerajaannya, akan tapi dia hanyalah sebagai mujarrad, itu hanyalah, akan tapi dia hanyalah sebagai perantara kepada Allah, dan mendekatkan diri kepadanya itu pun juga nggak boleh. Tadi apa? Menyekutukan Allah, mensyirikan Allah bersama patung, hamba soleh, nabi yang diutus, malaikat yang didekatkan, semuanya sama. Dan juga ketika seorang melakukan kesyirikan dan dia meyakini hanya Allah lah satu-satu yang beribadah, hanya Allah lah satu-satu yang menciptakan, memberikan rezeki, tidak ada sekutu baginya pada hal itu. Adapun dia menyembah orang soleh sebagai perantara saja,
Dia menyembah wali agar wali tersebut mendekatkan diri dia saja kepada Allah, itu pun saja tidak boleh. Harus semuanya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Paham ya? Itu wala ayyakuna qasdul musyriki itu memang agak panjang, antum baca sampai titik baru antum paham di situ. Dan tidak berbeda juga maksud pelaku syirik bahwasannya sesembahannya tidak ada sekutu untuk Allah pada kerajaannya, akan tapi dia hanya sebagai perantara kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, itu juga nggak boleh, itu syirik. Ketika seseorang beribadah kepada wali, dia meyakini Allah Maha Pencipta, adapun dia melakukan itu hanya sebagai wasilah kepada Allah, mendekatkan diri dia kepada Allah, itu pun sama, nggak boleh. Maksud pensyarah seperti itu. Fadalla dzalika ala amrayni. Maka menunjukkan hal itu atas dua perkara. Al-awwalu anna al-iqrara bitauhidir rububiyyati wahdahu la yakfi lid-dukhuli fil islami wala ya'simu ad-dama wal mala wala yunajji min 'adzabillah. Penting sekali. Perkara yang pertama yang bisa kita ambil adalah annal iqrara bitauhidir rububiyyati wahdahu, bahwa saya mengikrarkan, meyakini tauhid rububiyah semata, meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, Maha Pengatur, Maha menghidupkan, mematikan, itu saja. Layak fil dukhuli fil Islam, tidak cukup untuk masuk ke dalam Islam, gak cukup. Buktinya orang-orang yang diutus Nabi Muhammad kepada mereka meyakini semua itu, meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, dan mereka tidak Islam. Mereka Allah namakan musyrik, kekal dalam api neraka. Jadi nggak cukup. Wala ya'simud dama wal mala, dan tidak dapat melindungi darah dan harta. Wala yunajji min 'adzabillahi, dan tidak dapat menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang pertama. Al-amru tsani, perkara yang kedua, anna ibadatallahi, bahwasanya beribadah kepada Allah, idza dakhalaha syai'un minasyirki, apabila masuk kepadanya sesuatu dari kesyirikan, afsadaha, kesyirikan tersebut akan merusak ibadah. Perhatikan ini domir-domirnya. Afsadaha, afsada fi'il madi, fa'ilnya domir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke syirik. Ha, maf'ul bi itu kembali ke ibadah. Kalau antum tahu itu domir, baru benar-benar paham apa yang dimaksud oleh pensyarah. Anna ibadatallahi, bahwa saya beribadah kepada Allah, idza dakhalaha syai'un minasyirki, apabila masuk kepada ibadah, ha yaitu ibadah kembalinya, apabila masuk kepadanya yaitu ibadah sesuatu dari kesyirikan, afsadaha, maka kesyirikan akan merusak ibadah. Gitu kan? Karena failnya apa? Kembali ke syirik. Ha maf'ul binya domir kembali ke mana? Ibadah, yaitu kesyirikan akan merusak ibadah. Fala tasihul ibadatu illa ma'al ikhlasi, maka tidak sah ibadah kecuali bersamaan dengan ikhlas. Ini syarat yang pertama dari ibadah. Syarat yang kedua ini udah kita pelajari semua. Apa syarat yang kedua? Pertama ikhlas, kedua mutaba'ah. Itu harus hafal mati, itu di luar kepala, karena antum diciptakan hanya untuk beribadah. Jangan sampai nggak tahu atau lupa dari syarat ibadah tersebut. Masya Allah. Ini lumayan panjang ya. Mungkin kita baca matanya saja, nanti biar dibaca syarahnya di pertemuan yang akan datang. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, lihat atas. Fa idza aradta ad-dalila ala anna haula'il musyrikina alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhaduna lillahi hadhihi asy-syahadata, faqra qaulahu ta'ala. Apa kata penulis?
Fa idza aradta dalila, apabila engkau menginginkan dalil ala anna haula'il musyrikin, bersaksi hanya Allah lah satu-satu yang menciptakan, memberikan rezeki, enggak ada yang menciptakan kecuali Dia, enggak ada yang memberikan rezeki kecuali Dia, tidak ada yang menghidupkan kecuali Dia, tidak ada yang mematikan kecuali Dia, tidak ada yang mengatur segala urusan kecuali Dia, dan seterusnya. Mereka bersaksi untuk Allah dengan persaksian ini. Apa dalilnya? Faqra qaulahu ta'ala, bacalah oleh kamu firman Allah Ta'ala, dan ini sudah kita lalui di Qaidul Arba'. Qul may yarzuqukum minas samai wal ard, katakanlah siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. Amma yamliku sam'a wal absar, siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan. Ini ketika kaum musyrikin yang Nabi Muhammad diutus kepada mereka pada saat itu ditanya hal ini, apa yang mereka akan jawab? Fasayaqulun Allah, mereka akan mengatakan Allah yang melakukan itu. Yakin gak dengan hal ini? Yakin. Kalau kita ragu dengan firman Allah, waduh. Misalnya ada orang terbesit, apa iya ya? Orang-orang musyrik ketika ditanya hal itu, mereka akan menjawab Allah. Waduh, dipertanyakan keislamannya kan? Berarti dia masih ragu dengan firman Allah. Dan kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Allah mengatakan ketika mereka ditanya tentang hal itu, mereka akan menjawab Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah kenapa kalian tidak bertakwa? Wa qaulahu, dan firman Allah, qul limanil ardu wa man fiha, katakanlah milik siapa bumi dan yang ada di dalamnya. In kuntum ta'lamun, jikalau kalian mengetahuinya. Sayaquluna lillahi, mereka akan mengatakan milik Allah. Harus kita yakin ketika mereka ditanya hal itu, mereka akan menjawab Allah. Mereka meyakini tauhid rububiyah. Qul afala tatadzakkarun, qul afala tadzakkarun, katakanlah kenapa kalian tidak berfikir? Qul ma rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun, katakanlah siapa Rabb langit yang 7 dan Rabb arsy yang agung. Mereka akan menjawab Allah. Katakanlah kenapa kalian tidak bertakwa? Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya mereka meyakini tauhid rububiyah, akan tapi hanya sekedar tauhid rububiyah saja tidak cukup untuk memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Mereka tetap musyrik, kafir, kekal dalam api neraka. Dan mereka beribadah kepada Allah. Berarti apa? Apabila seorang beribadah kepada Allah akan tapi disusupi dengan kesyirikan, kesyirikan tersebut akan merusak ibadah, dan ibadah tidak akan sah kecuali diiringi dengan keikhlasan. Wa ghairu dzalika minal ayat. Mungkin nanti syarahnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man yu'adzin?